Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Ketua kelas silakan Mbak Ari. Sebelum mulai pembelajaran pada hari ini, kita berdoa dulu. Doa mulai. Doa selesai. Hari ini apakah ada yang tidak masuk? Iya Bu. Tidak ada Bu. Siapa? Dania sama Rilia. Kenapa? Sakit. Kita akan membacakan tujuan pembelajaran pada hari ini. Yang pertama, dapat menyebutkan minimal 3 contoh watak tokoh melalui pengamatan video seni teater. Yang kedua, mengidentifikasi tokoh dan watak dalam cerita sederhana. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita bernyanyi terlebih dahulu ya. Iya Bu. Berdiri anak-anak. Iya Bu. Nyanyinya sambil bertepuk tangan ya. Iya Bu. Sebelumnya kalian pernah menonton teater atau drama atau belum ya anak-anak? Belum. Baik, saya akan tampilkan video teater kelas. Tiba-tiba muncullah sesosok raksasa di hadapan mereka. Mereka ketakutan, berpelukan, tetapi mereka tetap boyband. Mari kita tidur saja. Selamat malam. Di sini teringat tangan jadinya pada pulau hijau dan berharap agar anaknya selamat. Cara satu-satunya adalah ia harus menemui petapa di seberang dan tempatnya bertapa. Paginya ia langsung pergi ke sana dan berpamitan kepada Timur Mas. Siapakah tokoh yang ada dalam video ya anak-anak? Siapa saja? Dari Muhammad, Sri sama Buto Hijau. Benar.
Sekarang Ibu akan jelaskan mengenai penokohan dan perwatakan dalam seni teater. Pengertian teater. Dalam arti sempit, teater bisa diartikan sebagai drama atau kisah hidup atau kehidupan manusia, baik fiktif maupun nyata, yang diceritakan dan dipentaskan di atas panggung atau pentas, kemudian didiskusikan oleh orang banyak yang mengacu pada panduan teks atau naskah. Dalam seni teater, yang pertama ada timun mas, yang kedua ada ande-ande lumut, yang ketiga ada bawang merah dan bawang putih, yang terakhir malin kundang. Pengertian penokohan dan perwatakan. Penokohan atau perwatakan dalam sebuah lakon memegang peranan yang sangat penting. Bahkan logis Egi berpendapat bahwa perwatakanlah yang paling utama dalam lakon. Tanpa perwatakan tidak akan ada cerita, tanpa perwatakan tidak bakal ada plot. Yang kedua ada peran. Peran merupakan sarana utama dalam sebuah lakon. Sebab dengan adanya peran maka timbul konflik. Konflik dapat dikembangkan oleh penulis lakon melalui ucapan dan tingkah laku peran. Contoh peran-peran. Yang pertama ada peran protagonis. Protagonis adalah peran utama yang merupakan pusat atau sentral dalam cerita. Peran ini juga menentukan jalannya cerita. Yang kedua, antagonis. Antagonis adalah peran lawan, karena dia seringkali menjadi musuh yang menyebabkan konflik itu terjadi. Yang ketiga, deuteragonis. Deuteragonis adalah tokoh lain yang berada di pihak tokoh protagonis. Peran ini ikut mendukung menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh tokoh protagonis. Yang keempat, tritagonis. Tritagonis adalah peran perantara yang berfungsi sebagai penggawa damai atau mediator antara protagonis dan antagonis. Yang ketiga, foil. Foil adalah peran yang tidak secara langsung terlibat dalam konflik yang terjadi, tapi ia diperlukan guna menyelesaikan cerita. Biasanya dia berpihak pada tokoh antagonis. Yang terakhir, utility. Utility adalah peran pembantu atau sebagai tokoh pelengkap untuk mendukung rangkaian cerita dan kesinambungan dramatis. Biasanya tokoh ini mewakili jiwa penulis. Jenis-jenis karakter. Karakter adalah jenis peran yang akan dimainkan, sedangkan penokohan adalah proses kerja untuk memainkan peran yang ada dalam naskah lakon. Jenis-jenis karakter. Yang pertama ada flat karakter atau perwatakan dasar. Adalah karakter tokoh yang ditulis oleh penulis lakon secara datar dan biasanya bersifat hitam putih. Yang kedua ada round karakter, adalah karakter tokoh dalam lakon yang mengalami perubahan dan perkembangan baik secara kepribadian maupun status sosialnya. Yang ketiga theatrical, adalah karakter tokoh yang tidak wajar, unik dan lebih bersifat simbolis. Yang keempat karikatural, adalah karakter tokoh yang tidak wajar, satiris dan cenderung menyendiri. Setelah saya jelaskan, apakah kalian sudah paham anak-anak? Baik, saya akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok untuk mengerjakan LKPD dan memeragakan tokoh tanpa dialog. Jadi dua kelompok. Kelompok pertama ada Mas Rian, Mbak Ari, dan Mbak Indah. Mas Rian berperan sebagai raksasa, Mbak Ari sebagai timun mas, dan Mbak Indah sebagai Mbak Srini. Kelompok kedua ada Mas Rijal, Mbak Anita, dan Mbak Ginayu. Mbak Anita berperan sebagai Mbak Srini, Mbak Ginayu sebagai timun mas, dan Mas Rijal sebagai raksasa. Baik, Bu. Kalian akan menyiapkan peragaan singkat 30-60 detik yang menunjukkan watak tokoh pilihan melalui ekspresi atau gerak sederhana tanpa dialog. Tableau. Seperti timun mas, ekspresi berani, gerakan lari dan bertahan. Yang dapat timun mas tadi siapa ya? Saya, Bu. Iya, terus Mbak Srini gesturnya lembut, ekspresi sedih dan penyayang. Raksasa tadi siapa? Ekspresi marah, gerakan besar dan mengejar timun mas. Paham? Paham, Bu. Peragakan tanpa dialog ya, cuma ekspresi saja. Kayak seperti ya tadi kan ada di dalam video tadi kan ada raksasa. Raksasa itu mengejar timun mas. Dan nanti Mas Rian dan Mbak Ari memperagakan
adegan kejar-kejaran. Dan Mbak Srini yang memberi bekal seperti kayak ada paku, jarum, seperti itu nanti ditabur. Kerjaannya dari cerita yang ada di lembar pekerjaan dia. Iya Bu. Dibaca ya. Iya Bu. Apakah ada yang ditanyakan? Tidak Bu. Baik. Apakah sudah selesai hasil pekerjaan LKPD kalian? Sudah Bu. Jika sudah selesai, presentasikan hasil diskusi dan menampilkan peragaan di depan kelas bersama anggota kelompok masing-masing. Iya Bu. Kelompok 1 dipersilahkan. Ya Bu. Peragaan dari kelompok 1 sudah tepat dan sangat dramatis. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Baik, LKPD-nya bisa dipresentasikan perwakilan kelompok. Baik Bu. Kelompok 2, Mas Rizal. Ya, dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi topik kami mengenai tokoh yang pertama yaitu Timun Mas dengan watak tokoh yang pemberani dan bukti dari cerita yang yaitu berani dan berusaha melawan. Dan yang tokoh yang kedua adalah Mbak Srini yang berwatak penyayang dengan bukti dari cerita merawat dan mendidik Timun Mas dengan kasih sayang. Dan yang tokoh ketiga ada raksasa. Pada tokoh tersebut yaitu jahat dan kejam. Bukti dari cerita itu mengikat Timun Mas untuk dimakan. Sekian kasih dari kelompok 2. Terima kasih. Jawaban dari kelompok 2 sudah tepat. Apa ada tanggapan dari kelompok lain? Sudah Bu. Baik, bisa dikumpulkan ya LKPD-nya. Baik Bu. Saya akan menyimpulkan pembelajaran pada pagi hari ini. Pembelajaran hari ini menekankan bahwa setiap cerita memiliki tokoh dengan watak yang berbeda-beda. Dan watak tokoh dapat dikenali melalui ucapan, tindakan, serta perannya dalam cerita, sehingga membantu memahami penokohan dan perwatakan dalam seni kita. Baik, bagaimana perasaan kalian? Senang. Seru. Apakah ada kesulitan dalam memperagakan tokoh dan mengerjakan LKPD? Tidak ada Bu. Baik, untuk mengukur pemahaman kalian, Ibu akan membagikan lembar evaluasi yang dikerjakan secara mandiri. Baik Bu. Apakah ada kesulitan? Tidak Bu. Dikerjakan secara mandiri ya, tidak boleh mencontek. Bu. Apakah sudah selesai semuanya? Sudah Bu. Bukan ya. Baik, pembelajaran saya cukupkan. Sebelum itu, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing yang dipimpin oleh ketua kelas. Ketua kelas silakan. Baik. Untuk mengakhiri pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu, berdoa dimulai. Doa selesai. Baik anak-anak, terima kasih atas keaktifan kalian dalam pembelajaran. Jika ada salah kata maupun perbuatan yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Selamat siang.